Shalom Jemaat Gereja BES, biarlah semangat dan sukacita terus ada dalam kehidupan kita. Sebelum memulai kebaktian, kami akan menyampaikan beberapa informasi Gereja BES selama bulan Juni. Doa pagi diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 4.30 pagi waktu Indonesia Barat. Doa malam diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 8.30 malam waktu Indonesia Barat. Biblical Alignment Study Training atau pendalaman Alkitab diadakan setiap hari Selasa pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Worship Night diadakan setiap hari Kamis pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Ladies Devotion diadakan setiap hari Jumat pukul 10.30 pagi waktu Indonesia Barat. Gospel and Prayer diadakan setiap hari Jumat pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Kebaktian Yes Pro atau Profesional Muda diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Kebaktian Minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9.30 pagi waktu Indonesia Barat. Best Talk diadakan setiap hari Minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Selain program YouTube, Gereja BES juga memiliki kebaktian secara online melalui Zoom. Doa pagi diadakan setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu. Hari Selasa dan Kamis diadakan pukul 5.30 pagi waktu Indonesia Barat. Dan hari Sabtu diadakan pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Ladies Devotion diadakan setiap hari Rabu pukul 7.25 malam waktu Indonesia Barat. Link Zoom dapat Anda dapatkan di Ewarta Gereja BES. Ikuti juga program terbaru kami, Best Church Metaverse, setiap hari Kamis pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan untuk informasi kode room Metaverse, dapat menghubungi koordinator masing-masing cabang gereja. Sekolah Tinggi Teologi Adiwacana Surabaya membuka pendaftaran mahasiswa baru hingga tanggal 31 Agustus 2022. Informasi pendaftaran dapat Anda dapatkan dengan men-scan barcode yang tertera di layar. Bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan dapat Anda berikan melalui scan barcode yang tertera pada layar. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Syarat
Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengurapi setiap hidup kami, menguduskan Tuhan setiap hati pikiran kami, terutama perkataan kami. Kerap kali kami salah dalam perkataan, sehingga Tuhan ibadah kami boleh akhirnya menjadi sia-sia. Ampuni selama ini Tuhan, jikalau ibadah kami yang kami lakukan selalu sia-sia karena perkataan. Sebab itu Tuhan, biar hari ini kami mau belajar untuk menguasai perkataan. Karena dikatakan mati hidup dikuasai lidah. Siapa menggemakan dia akan makan buahnya. Dan juga dikatakan kalau kita sempurna adalah jika kita bisa menguasai perkataan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar setiap kami semua diurapi, setiap perkataan kami, supaya perkataan membangun, menasihatkan, menguatkan, menghibur. Tuhan, dijauhkan dari segala kritik, komentar, maupun perkataan-perkataan caci maki, fitnah, dan yang lainnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati mereka dimanapun mereka berada. Kami sudah mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, ladies semuanya. Kita tahu persis di dalam firman Tuhan, nggak usah dibuka dulu, yaitu Yakobus pasal 1 ayat 26. Dikatakan barang siapa yang tidak menguasai lidahnya, maka sia-sialah ibadahnya. Tanpa kita sadarin, selama bertahun-tahun kita ibadah, berapa banyak yang tidak sia-sia, dan berapa banyak yang sia-sia. Kerap kali kita sakit hati, tersinggung, kerap kali salah paham, kerap kali kita melontarkan kata-kata karena mungkin perasaan hati kita tidak ada damai. Sebab itu perlu saudara kita memulai, kalau mau perkataan kita baik, memulailah dari hati kita ini harus ada damai sejahtera. Dan di dalam dunia ini kita tidak mungkin punya damai, karena situasi dunia ini saudara tidak menentu. Tetapi damai dari Tuhan itu datang turun, walaupun masalah kita hadapi, persoalan kita hadapi, tetapi kalau kita membaca firman Tuhan dan penghiburan dari Roh Kudus itu ada, maka ada damai di hati kita. Ketika ada damai, saudara, maka otomatis perkataan kita menjadi perkataan yang baik. Nah, puji Tuhan, kerap kali pikiran kita ini dikuasai oleh pikiran-pikiran yang negatif, sehingga hati kita tidak damai. Karena tidak damai, maka saudara, perkataan kita perkataan yang tidak membangun lagi. Sebab itu mari kita jangan menoleh ke belakang lagi, mari kita arahkan ke depan, dan kita mulai mengeluarkan kata-kata yang fokus ke depan, yang membangun. Bukan perkataan saudara yang sepertinya yang mengungkit-ungkit masa lalu, persoalan masa lalu, terus mencurigakan, menuduh, ataupun saudara kata-kata sia-sia. Karena itu tidak bagus, karena hati tidak ada damai. Kalau seseorang punya Tuhan dan Roh Kudus, saya yakin, saudara, hatinya pasti dijagai oleh damai sejahtera. Nah, kalau dijagai oleh damai sejahtera, maka semua pikiran dan perkataannya pasti saudara yang baik. Mungkin satu hari kita tidak bisa menjaga 24 jam hati kita bisa damai, mungkin ada sesuatu. Tapi marilah kita berkata-kata, atau kita WhatsApp atau telepon pada saat hati kita tidak gundah gulana. Pada saat hati kita damai, mari kita telepon. Tetapi ketika kita marah, ketika punya masalah, pikiran negatif, mari saudara jangan buka telepon, jangan telepon, dan jangan WA, karena itu tidak baik. Nanti ketika orang itu membalas kepada kita dengan kata-kata yang kurang baik, akhirnya kita menuduh orang itu yang memaki kita, yang mencaci maki kita. Padahal kita tidak sadar bahwa kita yang memulainya. Ya puji Tuhan, inilah saudara, makanya dimanapun ingat satu hal saudara, yaitu sebelum kita berkata-kata, izinkan Roh Kudus mengurapi perkataan kita. Dan jangan lupa, ketika hati kita mulai gusar, jangan WA. Supaya teman lawan bicara kita, jangan saudara terkejut dan kemudian mulai membalas untuk mempertanyakan dan akhirnya terjadi perdebatan.
Sebab itu, siapa yang memulai WA, saudara, WA lah yang baik. Dan siapa yang membalas, balaslah juga dengan baik. Kecuali kalau WA itu atau saudara telepon itu tidak baik, saudara kalau bisa ya jangan balas. Tetapi terutama, janganlah saudara berkata-kata, menelpon, atau menuliskan WhatsApp itu ketika hatimu tidak ada damai. Itu nomor satu. Tetapi kita akan lihat dulu perkataan yang bisa menghidupkan. Kita lihat, saudara, yaitu Markus pasal 5, ayat 38 sampai dengan ayat 43. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan menatap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke dalam kamar itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semuanya orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Baiklah, para ladies semuanya, saudariku semuanya, kita akan memulai dengan kisah ini. Bagaimana, saudara, kalau kita tahu orang tua itu datang kepada Yesus karena dia beriman, dan imannya itu membuat dia mengenal Yesus. Tapi di tengah jalan, kalau kita melihat, orang-orang sudah mulai, ketika Yesus mulai menyembuhkan seorang perempuan 12 tahun, maka terjadilah, saudara, info bahwa anak itu sudah mati. Sehingga Tuhan langsung berkata, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Itulah perkataan yang membangkitkan iman, membangkitkan pengharapan yang penuh dengan kasih. Orang tua itu pasti mengenal Yesus karena iman. Tetapi saudara, ayo mengenal Yesus bukan karena iman saja, tetapi kita mengenal Yesus meningkatkan dari mengenal Yesus dari iman, meningkat mengenal Yesus, saudara, dari pengharapan kita. Ketika kita punya pengharapan, saudara, disitulah berarti kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita hanya mengenal Yesus dari iman, maka kita hanya percaya Yesus. Sehingga yang kita omongkan adalah keselamatan. Saudara, kita omongkan tentang pengenalan akan Tuhan, tetapi tidak meningkat di dalam satu pengharapan, sehingga mengandalkan Tuhan. Tidak sedikit kalau kita melihat orang-orang hidup, percaya, mengenal Yesus dari imannya. Bukan salah, karena itu adalah awal. Tetapi kalau kita mengenal, percaya Yesus hanya dari iman terus, tidak meningkat kepada pengharapan, maka yang kita lakukan adalah, saudara, banyak kita tidak mengandalkan Tuhan. Kemudian kita mengandalkan pikiran kita sendiri, kekuatan kita sendiri, kemampuan kita dan orang lain. Akhirnya kita mulai memasang strategi, kemudian kita mulai mencari alasan-alasan membenarkan diri. Kita lupa firman Tuhan berkata bahwa orang yang diberkati adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang jauh dan yang terkutuk tidak diberkati adalah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya jauh daripada Tuhan. Yeremia 17. Sehingga orang beriman, saudara, tetapi sebenarnya bukan berkat yang didapat. Sehingga akhirnya gereja
jemaat itu mengejar berkat. Kenapa mengejar berkat? Karena dari iman, saudara, dari iman itulah kemudian dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Hanya cuma percaya kenal Yesus saja. Tidak ada peningkatan dalam pengharapan. Kalau kita punya pengharapan kepada Tuhan, kita yakin hidup kita, saudara, selalu kuat. Gitu. Kalau hanya iman saja, saudara, itu membuat kita percaya. Tetapi kalau punya pengharapan, itu bukan hanya percaya, namun kita bisa mengandalkan dan bergantung kepada Tuhan. Sehingga hidup kita bukan sekedar percaya, tapi hidup kita berjalan, saudara, bergantung dan mengandalkan Tuhan. Itu perlu dicamkan pertama. Kalau tadi yang saya katakan yang pertama itu, saudara harus tahu, kalau nggak ada damai, jangan telepon, jangan bicara. Supaya jangan memulai pertengkaran. Tetapi kalau saudara mendapatkan WA yang baik, jangan membalas yang tidak baik. Atau telepon yang tidak baik. Balaslah dengan baik. Tetapi ketika ada teman yang membalas tidak baik, kita harus introspeksi diri. Jangan-jangan kita bicaranya itu tidak baik. Sehingga mereka membalasnya seperti itu. Dan yang kedua, jangan saudara kita mengandalkan ya hanya beriman, percaya, keselamatan, mengenal Tuhan dari iman kita. Tetapi kita harus meningkatkan percaya mengenal Tuhan itu dari pengharapan. Sehingga orang yang punya pengharapan kepada Tuhan mengandalkan Tuhan. Orang yang punya pengharapan kepada Tuhan, dia bukan yakin masuk surga saja. Tapi pengharapannya kuat. Sehingga dia mulai hidupnya sesuai firman Allah. Coba saudara percaya kepada seseorang. Tetapi pengharapan saudara mulai luntur. Hanya percaya orang itu mampu, kaya, punya pejabatan. Mampu menolong kita, 100% bisa menolong. Tapi pengharapannya belum tentu dia menolong. Maka saudara akan pakai cara-cara dengan kekuatan sendiri. Tapi kalau saudara datang kepada orang dan saudara berpengharapan, bukan hanya percaya bahwa dia menolong saudara, maka saudara tenang. Bukan hanya percaya dia mampu, tapi saudara punya pengharapan pasti bahwa dia akan menolong kita. Dan itulah kepada Yesus Kristus yang tidak pernah mengecewakan kita. Sehingga Yesus mulai memberikan pengharapan dengan kata-kata, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. Ingat saudara, pengharapan kita tidak boleh mati. Masa depan kita tidak boleh mati. Tetapi kita yakin, saudara, bahwa kita tidak boleh sedih, tidak boleh menangis. Karena apa yang terjadi itu selamanya ada sesuatu yang seperti orang tua ini, anaknya mati. Kita bukan sesuatu yang mati secara fisik, yang sukar untuk dibangkitkan. Tapi kita ini kan cuma ada sesuatu saja. Ya mungkin itu urusan kita. Ya mungkin pengharapan kita. Ya mungkin juga yang lain-lain. Saudara, itu masih bisa diusahakan. Kecuali kalau orang mati. Saudara. Tetapi Yesus menunjukkan orang mati pun, saudara, dia bisa lakukan. Sebab itu, mari kita ini punyalah pengharapan. Dan hiduplah di damai, dalam damai. Supaya apa? Perkataan kita selalu positif. Perkataan kita selalu kuat. Selalu menghibur, selalu firman Tuhan. Saudara. Itulah pentingnya. Mari para ladies kita bangkitkan jemaat-jemaat yang kita kenal, supaya jangan cuma percaya ke gereja datang ibadah, tetapi tidak punya pengharapan, sehingga hidupnya hanya mengandalkan manusia, terus tidak ada damai sehingga terjadi keributan. Tetapi kita harus belajar, punya pengharapan di tengah kesulitan, sehingga kita tetap teguh, sehingga kita, saudara, itu bisa melakukan ajaran Yesus dan karakter Kristus dengan baik. Dan kita lihat kemudian ketika Yesus masuk ke kamar, orang-orang diusir semua. Maka Yesus berkata, Talita kum. Yang artinya, saudara, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Talita kum. Satu kalimat. Tetapi anak itu bangun.
saudara, ini mungkin saudara berkata, wah Yesus hebat, betul. Tetapi kalau orang mati saja, saudara bisa bangkitkan, 3 orang mati saudara bangkitkan, saudara terkenal di dunia. Tetapi apa artinya kalau kita bangkitkan orang mati, tetapi tidak pernah bisa membangkitkan pengharapan kita sendiri? Apa artinya kita, saudara, bisa membangkitkan orang mati 3, tapi tidak bisa membangkitkan pengharapan jemaat dan teman-teman, suami, istri, anak-anak kita, dan sekitar kita? Buat apa, saudara, kalau kita bisa membangkitkan 3 orang mati yang jadi bangkit, kemudian kita tidak bisa membangkitkan iman, pengharapan, dan teman-teman kita? Sehingga banyak orang yang murtad, yang mundur, yang kecewa. Kita tidak bisa membawa ke gereja. Itu artinya lebih baik, saudara. Bukan membangkitkan orang mati, itu lebih baik. Karena orang mati, dia akan mati lagi. Orang mati bisa murtad lagi. Tetapi kalau kita lihat orang hidup yang imannya mati, yang pengharapannya mati, itu, saudara, kita bisa lakukan. 1000 orang bisa. Mau lebih, mau kurang, bisa. Dimulailah dari diri kita sendiri. Talitakum kepada diri sendiri. Sehingga itulah perkataan-perkataan, saudara, apa yang Yesus katakan itu perkataan hidup. Perkataan yang bangkitkan kehidupan. Bukan soal hidup. Kalau mati menjadi hidup, tetapi ini kehidupan. Jadi orang hidup, tapi kerap kali tidak punya kehidupan yang baik. Karena tidak punya pengharapan. Tetapi saudara, kita harus hidup, tapi punya kehidupan. Bayangkan kalau kita hidup dengan orang yang tidak punya kehidupan. Pasif, negatif, masalah yang diomongkan, masa lalu, persoalan. Aduh, kadang-kadang pusing, saudara. Disabarin, ya sabar, tapi lama-lama nggak tahan. Bukan kita nggak tahan. Kasihan orang itu sebenarnya, saudara. Kenapa kok nggak punya daya dorong maju ke depan? Nah, disinilah letaknya, saudara. Akhirnya mulai kita perlu untuk membangkitkan dengan berbagai macam cara. Mungkin menasihati, mungkin menegur, saudara. Mungkin mengingatkan. Dan tidak sedikit mungkin kita mulai sedikit memarahi. Tetapi ketika memarahi, orang sudah menganggap kita benci dan jahat. Padahal kita memarahi itu bukan untuk menjatuhkan. Supaya saudara dia tahu bahwa sifat atau kata-katanya ini adalah tidak baik. Ayo, para ladies hari ini, nggak usah bingung untuk orang mati menjadi hidup. Tetapi biar orang hidup, saudara punya kehidupan, yaitu pengharapan. Banyak saudara di gereja, akhirnya dimotivasi, kalau ikut gereja ini kaya, walaupun dia susah, saudara, dia punya pengharapan, cuma sayang pengharapannya cuma kaya. Tetapi sebenarnya kita punya pengharapan itu pasti, bukan soal kaya saja, saudara. Tapi pengharapan dalam masalah apa saja. Bukan hanya keuangan, masa depan anak, keselamatan, penjagaan Tuhan, saudara. Hati yang damai, rumah tangga yang utuh, saudara. Dan semuanya. Apa artinya harta dimiliki? Kalau saudara kita sakit, kemudian divonis dokter, mungkin saudara kita tidak bisa sadar, atau koma. Apa artinya harta itu? Saya punya satu kenalan yang saya tahu, tapi bukan kenal pribadi. Cuma mengenal orang, saudara, orang yang cukup terkenal di kota itu. Ya, pernah 2 kali ketemu, tapi tidak berkenal secara pribadi. Dan orang itu sangat kaya. Uangnya banyak, punya hotel, bintang 5, punya banyak, punya tanah, punya semua, saudara. Akhirnya, suatu hari orang ini koma. Koma karena pendarahan otak. Nah, karena pendarahan otak, saudara, di sini kemudian akhirnya nggak ada artinya. Ditanya hartanya di mana, lupa. Siapa yang pegang uangnya, passwordnya, dia nggak bisa jawab semuanya. Apa artinya harta? Dia sudah hampir 3 tahun ini koma. Anak istrinya cuma lihat terbaring koma. Nah, ini maksud saya, saudara, ayo jangan cuma melihat harta, walaupun itu juga kita butuhkan. Tetapi itu bukan utama. Sehingga ayo mari saudara, kita bangkitkan pengharapan
kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, bukan hanya bicara soal materi. Kalau materi, dunia bisa. Sehingga saya punya kata-kata begini, kalau datang ke gereja, kalau cari Tuhan, kalau minta sesuatu kepada Tuhan, jangan minta apa yang dunia bisa berikan, tapi minta apa yang dunia tidak bisa berikan. Sekali lagi, datang di gereja, jangan minta dan jangan cari apa yang dunia bisa berikan, tapi minta dan cari apa yang dunia tidak bisa berikan. Salah satunya damai, keselamatan, Tuhan sendiri, saudara. Nah, ini penting, saudara. Kalau harta boleh, tapi rasanya dunia bisa berikan. Pangkat bisa, tapi dunia bisa berikan. Sehingga ketika Tuhan tidak memberikan pangkat, memberikan harta, dunia memberikan, dia murtad. Karena dunia bisa memberikan. Kebenaran, dunia tidak bisa memberikan. Kasih, dunia tidak bisa memberikan. Saudara bilang, wah kalau gitu saya susah Pak, nanti harta nggak punya. Contoh Salomo, ketika ditanyain minta apa, dia tidak minta harta, kedudukan, nyawa musuhnya, dan semuanya. Tapi dia minta hikmat untuk memimpin umat Tuhan. Itu seorang pemimpin yang baik. Minta hikmat untuk memimpin umatnya. Akhirnya Tuhan berkata, baik, hikmat diberikan. Dan apa yang tidak kamu minta, harta atau kekayaan, umur panjang, saudara, dan kemuliaan dan lainnya, itu diberikan kepadamu. Jadi yang tidak diminta, diberikan. Karena dunia bisa memberi, Yesus pasti jauh memberi. Tetapi kita lihat, kita harus utamakan cari Tuhan yang dunia tidak bisa memberikan. Cari kebenaran, cari kerajaan surga, cari damai sejahtera. Saudara, itu benar keselamatan. Sehingga Tuhan katakan, carilah kerajaan surga dan kebenaran yang lebih dahulu. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Mari kita lihat saudara firman Tuhan dalam Kolose pasal 3 ya ayat 14 sampai 17. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Damai, kasih untuk kesatuan. Hendaklah perkataan Kristus diam. Ya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Biarlah hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Nggak main-main. Nggak main-main, saudara. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu. Sehingga kita mulai menyampaikan dengan hikmat, mengajar di gereja, menegur seseorang, menyanyikan mazmur, puji-pujian, mengucap syukur dalam hidup kita. Tapi di atasnya sebelum ini harus ada damai sejahtera. Sehingga kemudian kita masuk di dalam kasih Tuhan yang kita terus menjaga kesatuan. Sehingga pergaulan kita, saudara, tidak menimbulkan perpecahan, pertengkaran, tapi mencoba menyatukan terus. Akhirnya, segala perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya kepada kita. Sehingga kita punya hikmat, sehingga kita mulai mengajar. Ingat itu. Menegur. Nah, orang-orang yang suka ngomong negatif, suka ngomong ke belakang, suka ngomong gosip, suka fitnah atau salah, saudara, perlu ditegur, tetapi hati dengan ucapan syukur. Nggak boleh dendam, nggak boleh menjatuhkan, tetap ditegur. Tetapi saudara, hati-hati, kadang-kadang ada orang sensitif, yang ketika ditegur malah tambah ngamuk. Nah ini susah, makanya negornya harus hati-hati, mesti tunggu waktunya, gitu. Cari yang bagus, waktu makan, gitu. Pas mungkin pada saat dia salah,
salah, mungkin pada saat dia salah ngomong, nah mungkin kita kasih tahu ini salah loh. Lebih ingat, kalau 1-2 hari kita ngomong, dia lupa. Karena dia ngomong dengan emosi, bukan dengan pikirannya. Jadi kita sebagai amat Tuhan, saudara, perkataan Kristus harus diam di dalam hidup kita. Dengan segala kekayaan dan kemuliaannya. Jangan main-main ini. Gitu loh. Dan akhirnya kalau kita, saudara, akhirnya kita punya hikmat sekali lagi. Hikmat. Seperti Salomo punya hikmat. Maka kekayaan, kehormatan, umur panjang diberikan karena dia punya hikmat. Tuhan berikan aku hikmat. Supaya aku bisa memimpin umatmu. Mengajar, menegur, menasihati, menghibur, mengucap syukur. Wah, itu luar biasa, saudara. Mempersatukan. Wah, itu luar biasa. Nggak gampang. Saya lihat banyak pendeta, saudara. Banyak pendeta itu nggak mau negor umatnya. Karena dia takut umatnya nanti keluar. Karena pendetanya mungkin dapat duit banyak. Nggak berani negur. Tetapi kita ini kan sahabat mempelai Kristus. Dan saya nothing tulus, tidak punya apa-apa. Sehingga saya boleh menyampaikan, mengajar. Kadang-kadang khotbahnya orang-orang berkata, Pak, khotbahnya kok agak keras, bukan kasar, keras, oke. Tetapi kalau kita di bawah, kita bersahabat. Tetapi kalau salah, kadang-kadang saya diam, saya doa. Tapi kalau sudah kelamaan, saya mulai tegur baik-baik. Nggak bisa. Waduh, berat, saudara. Kadang-kadang terpaksa ya agak keras. Nah ini, yang keras ini yang kadang-kadang orang nggak bisa terima. Tetapi nothing tulus lah, saudara. Saya ingin menyelamatkan setiap orang. Saya bukan dendam. Nah ini nggak mudah. Tetapi kalau kita, saudara, sebagai pendeta atau teman, kita nggak berani mengajar, nggak berani menyatakan kesalahan orang, tapi dengan baik, hati-hati kita menjerumuskan orang itu sendiri. Tetapi jangan terus orang salah ditunjuk, nggak boleh juga. Sehingga dikatakan hikmat. Perkataan Kristus dia ada hikmat. Hikmat itu berarti takut Tuhan. Hikmat itu berarti tahu kapan bicaranya. Momentumnya kapan. Bukan setiap hari marah, saudara. Gitu loh. Kalau setiap hari marah itu nggak bisa. Mungkin saudara pikir ini sudah 14 kali, 21 kali, mungkin sudah 40 kali. Aduh, sekali-sekali mesti agak keras sedikit gitu, saudara. Tetapi saudara coba sama anak saudara. Apa saudara mesti lembut terus? Kadang-kadang keras, tapi setelah itu rangkul lagi. Karena keras bukan ingin membunuh anak itu, tapi karena ini sudah bahaya, ibaratnya gitu, saudara. Tetapi tetap kita rangkul lagi. Padahal, saudara, kita nggak salah sama anak kita. Kita marah terus ya mulai ngambek. Kita rangkul lagi, kita ngalah lagi. Baik lagi, suatu lagi kita marah lagi, tersinggung lagi, rangkul lagi. Aduh, itulah gereja. Jangan waktu itu tidak dirangkul, saudara. Ini perkataan Kristus harus diam kepada kita. Sehingga, saudara, saya ingin memberikan yang terakhir ya. Yang terakhir. Jadi gini, jangan saudara hanya membaca firman, ya. Ingat akan janji Tuhan dan apa yang boleh. Berkata boleh, tetapi ada tidak banyak. Tidak boleh Tuhan berkata, yaitu di Taman Eden. Semua buah di pohon ini boleh kamu makan, tetapi ini nggak boleh. Nah harus ingat yang nggak boleh. Kalau nggak boleh diingat kita nggak lakukan, nggak usah ngomong yang boleh itu pasti aman lah. Kalau kita ingat apa yang harus kita kerjakan, jangan kamu makan. Ya, berarti apa yang harus kita kerjakan? Jangan dimakan. Kalau kita ingat itu, saudara, maka yang lain janji Tuhan nggak usah dipikir, pasti terjadi. Tapi kerap kali di gereja kita dimotivasi firman, cuma ingat akan janji Tuhan, boleh ini, janji ini, boleh ini, janji ini, boleh ini, tetapi kita lupa apa yang harus kita perbuat dan apa yang tidak boleh. Sehingga iblis akhirnya memakai yang boleh itu, yang tidak boleh mulai dimasukkan. Ini sebenarnya boleh. Sebenarnya boleh. Kalau kamu makan, kamu seperti Allah. Makanya kelihatannya nggak boleh. Saudara. Terus perempuan ini Adam dan Hawa mulai yang tidak boleh menjadi boleh.
Akhirnya apa yang harus dia kerjakan tidak dikerjakan. Dia lihat janji Allah. Padahal itu sudah dipelintir sama iblis. Inilah para ladies, saya yakin ada beberapa hal perlu diingat. Damai, baru berkata-kata yang bagus. Saudara, ya biarlah hari ini punya pengharapan yang pasti. Ya, kita harus bangkitkan pengharapan. Bangkitkan iman, bukan orang yang mati. Supaya orang hidup punya kehidupan. Dan yang terakhir, punyalah perkataan Kristus, diam dengan segala kekayaannya. Dengan hikmat kita mengajar, menegur, mengucap syukur, dan sebagainya. Puji Tuhan, yaitu ingat juga yang tadi saya katakan, saudara, bahwa jangan minta apa yang dunia bisa berikan, tapi minta apa yang dunia tidak bisa berikan. Dan jangan lupa juga bahwa pelajari di firman Tuhan, apa yang harus saya kerjakan dan apa yang tidak boleh. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan memberkati kami, menyucikan, menguduskan setiap kami, mengurapi setiap para ladies dimanapun juga berada. Sehingga mereka bertemu dengan temannya, membangkitkan pengharapan. Orang yang hidup, yang tidak punya kehidupan. Itu jauh lebih penting daripada kami menghidupkan orang mati, yang belum tentu dia bisa hidup dengan kebenaran. Oleh karena itu Tuhan, tolonglah, supaya kami melakukan apa yang kami kerjakan. Bukan hanya cuma menagih janji Tuhan. Supaya kami tahu apa yang tidak diperbolehkan. Supaya kami jangan cuma melihat yang boleh-boleh saja. Tuhan tolonglah, supaya kami dikuasai oleh damai sejahtera. Kasih yang selalu mempersatukan. Sehingga perkataan kami ada perkataan Kristus. Haleluya. Mari saudara kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati. Bangkit naik surga menyediakan rumah bagi kita. Dan akan datang menjemput kita menghakimi. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. God bless.